Halo teman-teman, selamat datang di channel DS Aquatic. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, mohon untuk subscribe di channel ini dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, jadi pada vlog kali ini saya akan membahas ya tentang akuarium air laut saya ini. Jadi vlog ini memang saya sudah lama nggak update ya. Jadi pada saat terakhir saya buat, yaitu pada hari pertama, yaitu ketika saya menambahkan bakteri starter ya, Prodibio dan Biodiges. Itu ada di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya. Dan pada kali ini saya akan update untuk akuarium saya ini. Jadi akuarium ini sebenarnya masih dalam proses cycling ya teman. Jadi pada saat video ini dibuat, ini adalah hari ke-21 teman. Jadi kenapa kok saya sudah kasih koral dan ikan ya di sini. Jadi teman-teman, ya memang karena dari saya sendiri kurang sabar ya. Tapi buat teman-teman tolong jangan ditiru ya. Jadi proses cycling itu paling enggak minimal 1 bulan lah, dan mungkin 1 bulan lebih juga lebih bagus. Tapi akuarium saya ini memang karena memang saya juga bukan terburu-buru sih, karena saya juga emang nggak terlalu sabaran juga, akhirnya saya masukin ikan dan koral. Oke, coba saya ceritakan dulu teman-teman. Jadi proses cycling ini ya, mungkin saya akan jelaskan garis besarnya. Jadi pada hari ketiga ya teman-teman, setelah terakhir dari saya menambahkan bakteri starter, saya coba nyalakan lampunya seharian ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, sampai sekarang pun juga tidak ada tanda-tanda untuk munculnya alga ya, baik itu lumut coklat atau lumut hijau ya. Jadi sampai hari ke-21 ini tidak ada tanda alga sama sekali. Pastinya karena memang saya juga sampai sekarang pun sangat jarang untuk menyalakan lampu. Jadi saya rasa itulah sebabnya kenapa dari akuarium saya ini tidak ada tumbuh alga sama sekali. Yang saya lihat dan saya amati ketika hari mungkin sekitar 1 minggu setelah saya setup, itu muncul kayak semacam ini ya teman, kayak semacam rambut-rambut kecil gitu, gel, kayak semacam jelly gitu ya, mungkin kayak alga juga cuman nggak terlalu banyak. Jadi kayak rambut-rambut kecil, mungkin teman-teman bisa lihat sekilas di sini masih ada beberapa. Nah, jadi cuman itu aja ya sampai sekarang, sampai hari ke-21. Jadi memang selama proses cycling ini bisa dibilang saya tidak pernah nyalakan lampu ya teman. Jadi itu saya rasa kenapa kok tidak terlalu banyak alga di sini. Dan juga saya juga agak bingung juga, karena memang kalau yang saya lihat dari teman-teman yang di YouTube itu, mereka kebanyakan menyalakan lampu ya sampai berapa jam, 8 jam atau mungkin malah lebih, supaya alganya juga tumbuh juga, terus kemudian lumut-lumutnya tumbuh. Dan saya nggak lakukan itu, jadi mungkin itu yang bikin tidak terlalu banyak alga di tempat saya di akuarium ini. Jadi kemudian memasuki minggu kedua kira-kira hari ke-14 ya atau 15 gitu, saya tambahkan lagi satu bakteri starter, yaitu Biodiges dan juga Bioptim ya. Jadi pada minggu kedua atau hari ke-15 itu saya tambahkan lagi
dan keesokan harinya saya tambahkan ikan. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini, jadi si Nemo ini bukannya bukan clownfish, ya termasuk clownfish ya, cuman warnanya agak merah ya. Mungkin jenis yang berbeda ya. Kalau clownfish yang Nemo itu setahu saya warnanya agak orange, jadi ini warnanya merah banget. Oke, jadi ceritanya ketika itu saya iseng-iseng ya pergi ke salah satu tempat jual ikan hias di daerah Serangan ya. Jadi saya iseng-iseng ke sana, kemudian lihat satu ikan ini lucu lagi. Akhirnya saya beli juga, tapi saya akhirnya bingung juga gimana nanti saya naruhnya kan. Dan akhirnya saya nekat masukkan ikan ini ke akuarium itu di hari 15 ya teman. Jadi agak sebenarnya juga agak merasa bersalah juga ya, takutnya waktu itu saya masukkan dan 1-2 hari kemudian, 3 hari kemudian mati gitu kan, juga jadi turut merasa bersalah gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ke-21, jadi 1 minggu kemudian si Nemo ini bisa bertahan ya teman. Jadi selama seminggu ini saya cuman kasih makan ini ya, kasih makan peletnya itu pun juga pelet dari ikan hias yang ada di akuarium saya yang kedua, kayak pelet buat ikan moli, terus kemudian ikan tetra, juga ada ikan yang lain ya. Itu saya pakai itu dan ternyata dia juga mau juga kan, dan akhirnya bisa bertahan juga. Dan seperti teman-teman lihat di sana lumayan banyak ya beberapa kotorannya dari si Nemo ini, dan saya pikir dia mau makan karena kan memang banyak kotorannya yang ada di pasir kan. Jadi nggak sempat saya bersihin. Saya rencananya akan bersihin nanti kira-kira pada hari ke-30 ya, atau kurang lebih ya seminggu lagi lebih dikit. Oke, jadi itu waktu ketika saya masukin Nemo ya. Jadi itu kira-kira hari ke-15 kalau nggak salah. Kemudian akhirnya kan saya juga gatel juga ya. Jadi hari ke-20 kemarin, sebelum hari ini video dibuat, kemarin saya akhirnya pergi ke salah satu toko akuarium di daerah Denpasar ya, daerah Sanur, dan saya tergoda untuk membeli dua terumbu atau koral ya. Cuman yang agak begonya saya nggak sempat cari-cari dulu ya di YouTube, jadi apakah yang saya beli itu mudah pemeliharaannya atau susah gitu kan. Jadi yang saya cuma tanyakan dari penjual adalah mana koral yang paling murah dan gampang dipelihara gitu. Akhirnya saya dapat 2 jenis, yaitu yang pertama adalah jenis polip matahari ya, seperti yang teman-teman lihat itu yang di tengah sini ya. Ini bentar saya tunjuk pakai tangannya. Ini adalah polip matahari dan sebelahnya adalah karang kuku cabang ya teman. Ini kelihatannya ini adalah karang kuku cabang. Nah, setelah saya cari-cari di YouTube kan, saya juga lihat review dari para reviewer yang lain. Ternyata untuk polip matahari ini agak susah ya untuk pemeliharaannya. Jadi ya lumayan susah untuk pemula ya. Tapi untuk untuk karang kuku ini termasuk satu jenis yang agak mudah untuk memeliharanya. Cuman seperti yang teman lihat ini mungkin kira-kira sudah satu hari satu malam, dan untuk karang kukunya juga belum sempurna ya, atau belum full dia keluarnya. Jadi mungkin masih stres ya, mungkin masih perlu waktu lagi seminggu atau beberapa hari gitu ya.
Cuman saya agak surprise dengan polip matahari ya teman. Jadi ketika saya beli itu dia kecil sekali teman-teman, mengkerut gitu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saya pikirkan sudah mati, cuman ternyata setelah saya taruh di sini di akuarium ini sejam 2 jam itu dia mulai ada pergerakan kehidupan gitu. Jadi dia mulai muncul apa namanya, kayak serabut ya, kayak rambut kuning gitu. Dan saya pikir ini masih hidup gitu kan. Jadi saya cukup bersyukur ya, jadi nggak sia-sia juga saya beli. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi sampai hari ke-21 ini saya sudah masukin Nemo 1, kemudian 2 koral, yaitu polip matahari sama apa namanya, karang kuku cabang ya kalau nggak salah, kalau atau hammer koral atau apa gitu ya, kalau salah teman-teman bisa koreksi. Oke, jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi saya akan pantau terus 1 minggu ke depan dan bagaimana apa namanya perkembangannya. Jadi kalau seperti teman-teman lihat, ini Nemonya juga lumayan enjoy ya sepertinya ya, nggak terlalu terganggu juga. Oke, jadi target saya berikutnya, saya akan coba cari anemon ya untuk rumahnya si Nemo ini. Jadi kemarin saya sempat lihat juga karang anemon dan anemon, cuman harganya cukup fantastis buat saya. Oke, jadi itu aja dulu perkembangannya dari vlog saya ini teman-teman, di vlog akuarium saya ini. Jadi saya sebenarnya sudah setup akuarium yang satu lagi ya teman-teman. Untuk yang akuarium satu lagi itu rencananya belum saya isi sampai nanti paling enggak 1 bulan ya, 1 bulan saya kirim. Jadi ya, saya akan bersabar di akuarium saya satunya. Kita coba lihat dulu di sana akuariumnya. Oke, coba saya nyalain lampunya dulu. Oke, jadi itu adalah akuarium kedua saya teman. Setupnya sama dan saya juga sudah masukkan bakteri salter juga di sana. Jadi untuk umur saklingnya sendiri baru 1 minggu ya teman. Jadi ya nggak banyak yang bisa kita lihat di sana. Oke, cuman saya di sana saya pakai pasir Bali. Pasir Balinya bagus, kayak mutiara gitu, kecil-kecil. Saya suka. Dan masih juga pakai markorok ya, markorok. Oke, itu aja teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya update di vlog kali ini. Jadi saran saya sih teman-teman memang harus bersabar ya dalam apa namanya, dalam membuat akuarium air laut ini. Jadi jangan terburu-buru seperti saya. Ini saya juga nggak tahu lagi perkembangannya 1 minggu ke depan seperti apa. Nanti akan saya update di video berikutnya. Oke teman-teman, jadi itu saja ya untuk vlog kali ini. Terima kasih sudah mampir dan melihat videonya, dan kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya untuk update akuarium ini. Terima kasih dan sampai jumpa.